Timnas U23 Indonesia turun dari pot 1 ke pot 2 dalam aturan terbaru yang baru dikeluarkan oleh AFC terkait kualifikasi Piala Asia U23 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para warganet dan pendukung Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi di channel Garuda Support. Pada konten kali ini saya ingin membahas sedikit berkaitan dengan aturan terbaru yang baru saja dikeluarkan oleh AFC terkait kualifikasi Piala Asia U23 2026. Nah teman-teman, sebelumnya kita semua telah mengetahui bahwa pembagian potnya Timnas Indonesia ada di pot 1. Namun dengan aturan baru ataupun regulasi yang dikeluarkan baru saja oleh AFC, ternyata Indonesia sudah ada di pot 2. Dan membingungkan kita. AFC merubah aturan ini karena mereka bukan melihat edisi 2024 kemarin teman-teman, tapi mereka melihat 3 edisi sebelumnya. Karena Indonesia baru pertama kali mengikuti Piala Asia U23 pada 2024 yang lalu, maka Indonesia turun ke pot 2. Itu alasan AFC. Walaupun kita sama-sama mengetahui bahwa di bawah asuhan Coach STY kemarin 2024, Timnas U23 kita berhasil sampai ke semifinal. Dan sampai semifinal baru kita dikalahkan oleh Irak. Dan hampir saja, kalaupun waktu itu lolos playoff, maka Indonesia bisa tampil di Paris pada Olimpiade Paris kemarin. Namun, AFC tidak melihat pencapaian edisi terakhir kemarin. Karena alasan AFC melakukan pemerataan agar terjadi keadilan di tubuh ataupun di internal AFC. Dan ini berlaku untuk semua kompetisi kelompok umur, termasuk U23. Dengan demikian Indonesia turun lagi ke pot 2. Kita sudah senang, sudah gembira bahwa Indonesia ada di pot 1, maka berpotensi tidak ketemu dengan tim-tim kuat seperti Korea, Jepang, Qatar, Irak, dan lain sebagainya. Namun saat ini Indonesia sudah turun ke pot 2, dalam hal ini tim U23, maka Indonesia bisa berpotensi ketemu dengan salah satu tim-tim yang saya sebut tadi karena mereka ada di pot 1. Nah, dilihat dari 3 edisi sebelumnya, maka negara seperti Thailand, kemudian Uni Emirat Arab, dia dari pot 2 naik ke pot 1 karena mereka mengikuti Piala Asia sebelumnya, sebelum Indonesia ikut mengambil bagian di Piala Asia U23. Dan Indonesia baru pertama kali mengikuti Piala Asia U23 pada edisi 2024 yang lalu. Sementara mereka menghitungnya 3 edisi sebelumnya, yaitu sebelum 2024 kemarin teman-teman. Maka Indonesia pun turun ke pot 2. Namun bagi saya secara pribadi, tidak jadi masalah lah. Terserah AFC. Mereka suka-suka mereka mau merubah aturan itu seperti apa. Pada intinya, timnas kita siap tampil. Dan kita boleh diuntungkan karena dari 11 negara yang telah ditetapkan untuk jadi tuan rumah, ada nama Indonesia di dalam situ. Dan kita diuntungkan dengan supporter dalam hal ini. Karena militannya supporter timnas Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka itulah salah satu keuntungan tim U23 kita apabila berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Namun kerugian kita sudah ada di pot 1, tidak berpotensi ketemu dengan tim-tim kuat, akhirnya turun lagi ke pot 2. Nah, di sistem kualifikasi Piala Asia U23 ini teman-teman, sebanyak 44 negara yang akan mengikuti ajang kualifikasi ini. Dibagi dalam 11 grup, dan dalam satu grup ditempati oleh 4 negara. Masing-masing juara grup dari grup masing-masing dan 4 runner-up terbaik akan
lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 mendampingi tuan rumah Arab Saudi. Nah, mari kita doakan teman-teman, semoga timnas U23 kita di bawah asuhan Coach Gerald van den Burg bisa berbicara banyak pada kualifikasi kali ini. Karena yang menjadi tantangan di kualifikasi kali ini adalah hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik yang berhak mendampingi Arab Saudi untuk berlaga di babak final Piala Asia U23 2026. Nah, apabila timnas Indonesia bisa ketemu dengan tim-tim seperti, karena di dalam hal ini nanti timnas Indonesia ada potensi ketemu dengan tim kuat dan juga ada potensi ketemu dengan tim-tim yang bukannya kita mau menyepelekan, tapi secara kualitasnya agak di bawah timnas Indonesia. Seperti ada Brunei Darussalam, kemudian ada Kamboja, dan juga ada beberapa negara yang ada di pot 3. Bisa jadi timnas Indonesia bisa ketemu dengan negara-negara tersebut. Namun yang menjadi tantangan hanya juara grup yang mampu lolos ke putaran final Piala Asia U23. Sementara Indonesia kalaupun tidak bisa jadi juara grup, maka dia harus paling tidak masuk di kategori 4 runner-up terbaik agar bisa mendampingi 11 juara grup yang ada agar menuju ke Arab Saudi pada 2026. Nah, teman-teman sekalian, mari kita doakan semoga lewat tangan dingin seorang Gerald van den Burg, timnas U23 kita bisa berbicara banyak seperti kemarin waktu ditangani oleh mantan pelatih kita, Sintayong. Semoga saja apa yang sudah dicapai oleh timnas U23 kita kemarin bisa tertular pada timnas U23 kita yang kali ini. Walaupun bagaimana, karena sudah ada beberapa pemain timnas U23 tahun kemarin 2024 yang saat ini sudah pensiun karena mereka usianya sudah lewat, mereka sudah tidak bisa lagi membela timnas U23. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai dan Indonesia bisa berlaga di Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Oke teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.